mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalau ini. Ikutilah episode ke-22, Sepasang Mutiara. Naskah karya Asmadi Syafa, teknik dan montase Iman Adiaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa malam bulan purnama yang ditunggu-tunggu Gandini telah datang. Pada malam itu, Gandini akan berubah bentuk menjadi manusia biasa kembali. Anda sekarang Namun hal masih itu bisa mendengarkan dilakukan bila ada Sandiwara seorang Radio di laki-laki channel gagah Memori yang akan 80. dipersembahkan kepada siluman-siluman serigala. Ketika Gandini menyuruh Ki Vista mengambil salah seorang dari para pengungsi itu untuk persembahan, maka tiba-tiba di kejauhan terdengar genta kereta kuda Mak Rompang. Gandini terkesiap, karena itu pertanda bahwa usaha Gandini akan gagal. Namun entah apa sebabnya, tiba-tiba suara genta Mak Rompang itu hilang, sehingga apa yang diinginkan oleh Gandini terlaksana. Salah seorang pemuda pengungsi menjadi korban persembahan Gandini, sehingga pemuda itu tewas seketika. Bagaimana dengan mayat pemuda ini, Den Ayu? Kita harus kuburkan secara baik-baik. Tapi kalau kawan-kawannya tahu, maka mereka akan marah dan mengamuk. Begitu? Betul, Den Ayu. Kalau begitu, biar aku yang menenangkan mereka. Itu tindakan yang tepat. Karena para pengungsi itu sedang menunggu-nunggu kehadiran Den Ayu di tengah-tengah mereka. Kita akan buat seolah-olah pemuda ini dibunuh oleh Mak Rompang. Setuju sekali, Den Ayu. Karena mereka juga sangat takut mendengar suara genta kereta kuda Mak Rompang. Bahkan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Mak Rompang. Kalau begitu, Ki Vista pergi ke pendopo sambil berteriak-teriak bahwa pemuda ini mati dibunuh Mak Rompang.
Dan Ayu bagaimana? Apakah Dan Ayu akan ikut bersama-sama saya ke Pandapa? Aku akan menunggu di sini, Ki Wista. Aku akan memegang senjata, seolah-olah aku baru saja berhadapan dengan Mak Rompang. Baik, Dan Ayu, saya permisi. Ya, pergilah. Mak Rompang, sungguh hebat rencanamu, Gandini. Percuma kau cabut senjatamu itu. Aku tidak akan mempan kau pikam dengan senjatamu itu. Aku tidak peduli. Aku sudah siap untuk menghadapimu, Mak Rompang. Ya! Aku, Gandhi. Tidak satupun seranganmu mampir di tubuhku. Ya! Kurang ajar. Ayo, serang lagi sampai kau puas. Sekarang kau yang menyerang aku. Ayo, kenapa kau diam? Sayang, saatnya belum tepat, Gandini. Kalau tidak, kau sudah tergeletak seperti pemuda tampan ini. Tapi tidak apa-apa. Aku datang kemari hanya ingin melihat apakah kau bisa kembali ke wujudmu semula. Dan ternyata dengan mengorbankan pemuda ini, kau bisa melaksanakannya. Korban ini bukan kehendakku, tapi kehendakmu, Mak Rompang. Nah, itu orang-orang yang akan kau tipu sudah berdatangan kemari. Aku tidak mau menampakkan diri di hadapan mereka. Tiba-tiba kereta kuda itu hadir di depan kamarku ini. Hei, jangan pergi dulu kau! Hadapi aku! Di atas kereta kuda yang indah itu Dan Ayu. Iya, itu. Itu masih tampak jubah hitamnya berkibar di tiup angin malam. Aneh. Kenapa kalian heran? Bukankah kereta kuda itu datang setiap malam kemari? Maaf Dan Ayu, baru kali ini kami melihat wujud kereta kuda siluman itu. Baru kali ini? Iya, betul Dan Ayu. Selama ini kami hanya mendengar suara kereta kuda itu tanpa bisa melihat wujudnya. Dan bila kami mendengar kereta kuda itu, maka tiba-tiba salah seorang di antara kami pasti ada yang mati seperti dicekik orang. Begitu Dan Ayu. Nah, semoga malam ini adalah malam terakhir penderitaan kita. Karena aku telah melakukan semedi penolak bala selama hampir 1 bulan. Mari kita urus mayat kawan kalian ini. Kawan. Akhirnya kau mati juga di tangan iblis itu. Dan Ayu, kapan kami diberi izin untuk pergi meninggalkan desa ini? Besok pagi kalian bersama-sama dengan aku akan meninggalkan desa ini. Kita pergi ke Tegalsari. Buyar lagi. Selalu setiap malam terjadi hal seperti ini. Maaf Wulandari, silahkan bersemedi. Bukankah malam ini melalui... Aku tidak bisa memulainya, Ki Patok. Kenapa? Apa yang kau khawatirkan? Lakukanlah. Aku akan menjagamu. Aku sudah berjanji pada Batara. Setiap malam ada kekuatan aneh yang selalu menggangguku, sehingga semediku selalu buyar. Tidak akan ada yang bisa masuk kemari tanpa seizinmu, Wulandari. Tapi kekuatan aneh itu selalu saja mengganggu aku, Ki Patok. Dari sebelah mana datangnya Wulan? Dari sebelah sana, Aki. Aku tahu. Baik, Wulan. Aku akan menjaga dari sana. Dari arah goa di bawah akar pohon beringin tua di luar pagar gaib. Sungguh hebat Aki Patok itu. Dalam 1 kali lompatan, dia sudah sampai di luar batas pagar gaibku. Getaran kekuatan aneh itu hilang perlahan. Aku merasakannya. Tubuhku terasa hangat kembali. Di sekitar telaga sore ini kembali terasa nyaman. Sinar bulan purnama kembali menerangi seluruh permukaan telaga, sehingga suasana betul-betul indah. Aku tidak perlu khawatir lagi. Aki Patok telah menjaga keselamatanku di mulut goa yang terdapat di bawah pohon beringin tua di luar sana. Sekarang saatnya kau melakukan semedi. Aku mendengar seorang perempuan tua bicara di dekatku. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri yang duduk di sini.
Siapa Nini? Tampakkanlah diri Nini di hadapanku. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin tadi perasaanku sedang kosong, sehingga aku mendengar hal-hal yang aneh. Tapi tadi aku mendengar suara seorang perempuan tua bicara di dekatku. Kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa sekaranglah saatnya untuk aku mulai semediku. Dia bilang, sekaranglah saatnya kau melakukan semedimu, Wulan. Wulan, dari mana dia tahu namaku? Apakah suara itu dari arwah Nyi Guru? Tapi tidak mungkin. Suaranya tidak mirip dengan suara Nyi Guru. Tapi memang betul, sekaranglah saatnya aku melakukan semedi. Karena suasana di sekeliling padepokan ini terasa nyaman olehku. Aneh, tiba-tiba aku melihat seorang perempuan tua berdiri di hadapanku. Tapi aku yakin, yang berdiri di hadapanku ini bukan Nyi Guru. Pakaiannya indah, bahkan sangat indah. Semediku buyar lagi karena perempuan tua ini. Semedimu tidak buyar, Wulan. Kau masih dalam semedimu. Dan aku datang di dalam semedimu itu. Betul begitu, Nini? Lihatlah ke atas batu itu. Aku melihat tubuhku masih duduk bersila di atas batu itu. Dan aku ini sebenarnya siapa? Apakah aku sudah mati? Kau belum mati. Yang hadir sekarang ini adalah sukmamu. Aneh. Betul-betul aneh. Tidak ada yang aneh, Wulan. Wajah Nini persis seperti wajahku. Mata Nini, hidung Nini, bahkan tai lalat di tepi bibir Nini sama dengan tai lalat yang ada di tepi bibirku. Hanya umur Nini yang membedakan kita. Dan pasti sewaktu muda dulu, Nini sangat cantik. Kita memang mirip, Wulandari. Apakah aku sedang melihat bayanganku di saat tua nanti? Tidak, kau adalah dirimu dan aku adalah diriku sendiri. Jadi, kenapa bisa begini? Siapa Nini ini sebenarnya? Aku bernama Nini Jatisuli, cucuku. Nini, maafkan cucumu ini. Cucu tidak tahu siapa Nini sebenarnya. Kau tidak salah. Karena kau memang belum pernah melihat diriku. Bahkan gurumu yang bernama Nyi Sepi pun tidak pernah bertemu dengan aku. Aku mendapat kehormatan karena kedatangan Nini kemari. Aku hanya ingin memberi restu padamu. Semoga kau bisa mengalahkan Mak Rompang. Bagaimana bisa, Nini? Sedangkan kitab Dua Mustika yang Nini tulis pun hilang dari tanganku. Maafkan aku, Nini. Aku telah menghilangkan kitab itu. Aku dan Kang Batara telah berbuat dosa yang tidak mungkin bisa dimaafkan lagi. Jangan bingung, cucuku. Peliharalah sepasang mutiara yang kau temukan itu baik-baik. Semoga kau berhasil mengalahkan Mak Rompang. Tolong tunjukkan bagaimana cara kami mendapatkan lagi kitab Dua Mustika itu, Nini Jatisuli. Kalau kalian sabar, maka kalian pasti akan mendapatkan kembali kitab Dua Mustika itu. Terima kasih, Nini. Tentu kitab itu ada Nini simpan. Kitab itu tidak ada padaku, Wulan. Kitab itu memang telah hilang entah kemana. Nini, maafkan aku. Aku telah bersalah. Nini, jangan tinggalkan aku, Nini. Wulandari sedang melakukan semedi. Di dalam semedinya, Wulandari bertemu dengan Nini Jatisuli, sehingga Wulandari sangat terkejut karena belum pernah sebelumnya Wulandari bertemu dengan Nini Jatisuli. Hilang. Nini Jatisuli dari hadapanku hilang. Ternyata Nini Jatisuli hanya datang di dalam semediku. Nini tidak ada lagi di sini. Bahkan dia tidak meninggalkan pesan apa-apa padaku, kecuali berpesan supaya sepasang mutiara yang aku temukan itu disimpan dan dijaga baik-baik. Apa maksud Nini Jatisuli berpesan begitu? Kenapa aku harus mengurus perhiasan? Padahal urusanku dengan Mak Rompang belum selesai. Ada apa, Aki Patok? Kenapa tiba-tiba Aki Patok berlari kemari? Aku melihat seorang perempuan tua keluar dari padepokan ini, Wulan. Bagaimana pakaiannya? Dia mengenakan Anda pakaian sekarang bagus. masih Walau mendengarkan umurnya sudah Sandiwara sangat tua. Radio di Bahkan aku channel yakin, Memori di masa mudanya 80. dia pasti sangat cantik. Dan rasanya aku pernah melihat perempuan tua itu. Tapi aku lupa di mana dan kapan. Aki Patok telah melihat Nini Jatisuli. Nini Jatisuli? Betulkah? Betul, Aki. Aku juga baru bertemu dengan Nini Jatisuli, walau hanya di dalam semediku. Pantas.
Pantas ketika aku melihat cara dia berjalan, aku ingat seolah-olah aku pernah bertemu dengan dia. Terakhir aku bertemu dengan dia kira-kira 250 tahun yang lalu. Ternyata kini dia turun kembali ke dunia ini untuk menemuimu, Wulandari. Aku tidak menyangka bahwa di dalam semediku aku akan bisa bertemu dengan Nini Jatisuli. Berarti semedimu direstui, Wulan, sehingga dia datang padamu. Bahkan aku menduga bahwa kedatangan Nini Jatisuli padamu mengandung arti kebahagiaan di masa mendatang. Baik bagi dirimu, bagi Batara, dan bagi seluruh orang yang berada di bumi kerajaan Dharmasraya ini. Semoga begitu, Aki Patok. Apakah kau akan meneruskan semedimu malam ini, Wulan? Cukup, Aki. Aku masih bingung tentang pesan Nini Jatisuli pada diriku. Apa pesannya padamu? Nini Jatisuli hanya berpesan supaya aku menjaga baik-baik sepasang mutiara yang aku temukan beberapa waktu yang lalu. Hanya itu? Iya, hanya itu. Aneh. Kenapa dia tidak katakan di mana kini kitab dua mustika disimpan? Aku sudah tanyakan pada beliau, Aki. Tapi beliau hanya tersenyum sambil mengatakan tidak apa-apa. Aneh, betul-betul aneh. Bahkan aku sendiri tidak tahu kemana kitab itu hilang, Wulan. Walau sebenarnya aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat. Kita harus tanya pada Kakang Batara, Aki. Biasanya Kakang Batara bisa memecahkan hal-hal semacam ini. Betul, kita harus tanyakan pada dia. Tapi untuk saat sekarang ini, sebaiknya kita tidak mengganggunya. Karena pasti dia sedang sibuk mengurus kerajaan Panggalo. Betul, Aki. Kalau urusan Kakang Batara sudah selesai, pasti Kakang Batara datang kemari. Ya, hari sudah pagi. Ayam hutan sudah berkokok di kejauhan. Wulan, sebaiknya kau istirahat dulu, supaya tenagamu pulih kembali. Iya, Aki. Bekas luka di punggungku terasa agak ngilu. Dan ayo, seluruh pengungsi yang berada di Pendapa sudah siap untuk berangkat pagi ini ke Tegalsari. Mereka hanya menunggu Den Ayu saja lagi. Bagaimana keadaan di seluruh desa ini, Ki Wista? Ya, kalau Den Ayu lihat, maka Den Ayu akan merasa sedih. Karena seluruh desa sudah hancur. Tidak ada satu rumah pun yang berdiri utuh. Desa Mentilin bagai dilanda angin topan, Den Ayu. Jadi, kita tetap harus meninggalkan desa ini, Ki Wista? Tidak ada pilihan lain, Den Ayu. Kecuali kita berangkat menuju Tegalsari. Di sana kita akan mulai kehidupan baru. Aku masih belum percaya, Ki Wista. Kalau masih ada yang bisa kita betulkan, maka sebaiknya kita tidak meninggalkan desa ini. Karena aku sangat berat untuk pergi dari sini. Aku lahir dan besar di desa ini, Ki. Saya juga begitu, Den Ayu. Tapi apalagi yang bisa kita harapkan dari desa yang sunyi ini? Penduduk desa sudah tidak ada. Hanya tinggal beberapa belas orang yang ada di pendapa rumah Den Ayu ini. Kita suruh mereka tetap tinggal di desa ini, Ki. Kita bangun lagi desa ini. Kita mulai lagi kehidupan baru di desa ini. Karena aku yakin Mak Rompang tidak akan datang lagi mengganggu. Mereka sudah tidak mau tinggal di sini, Den Ayu. Mereka sudah bersikeras tetap pergi ke Tegalsari. Baik, aku ingin melihat dulu dari anjungan rumahku. Bagaimana keadaan desa Mentilin yang sebenarnya. Mari saya antar, Den Ayu. Mari. Nah, Den Ayu. Dari atas anjungan rumah Den Ayu tampak jelas seluruh keadaan desa. Desa ini sudah menjadi desa mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Para pengawal Mentilin sudah siap untuk berangkat ke Tegalsari, Ki Wista. Kalau Den Ayu perintahkan, maka semua akan siap berangkat ke Tegalsari, Den Ayu. Barang-barangku bagaimana, Ki Wista? Semua sudah siap di dalam beberapa pedati, Den Ayu. Anindya dan Adirapa bagaimana, Ki? Apakah mereka juga sudah siap? Sejak tadi pagi mereka sudah bergabung bersama-sama dengan pengungsi di Pendapa. Sudah tidak ada harapan lagi. Mari kita tinggalkan desa yang hancur ini. Siaga, Den Ayu. Dengan rasa haru yang mendalam, Gandini memimpin rombongan pengungsi meninggalkan pendopo rumahnya. Gandini menunggang seekor kuda hitam yang besar, sedangkan di belakangnya diikuti oleh seekor kuda yang tidak kalah besarnya. Kuda tersebut ditunggangi oleh Ki Wista. Di belakang Ki Wista terdapat 2 ekor kuda yang masing-masing ditunggangi oleh Anindya dan Adirata. Sementara puluhan pengawal setianya berjalan mengawal iring-iringan pedati yang memuat barang, wanita dan anak, sedangkan orang laki-laki dewasa berjalan kaki bersama dengan para pengawal. Gandini menunggang kudanya perlahan-lahan. Gandini melihat berkeliling setiap tempat yang dilaluinya. Tempat-tempat itu hancur lebur, tidak berbentuk lagi. Perlahan-lahan anak perempuan Ki Rekso itu menitikkan air mata. Dia merasa bersalah besar karena di bawah pimpinannya lah desa itu hancur. Sehingga dia merasa berdosa.
Semakin lama rombongan Gandini sudah semakin jauh. Tampak debu mengepul ke udara pagi yang dingin itu, ditinggalkan oleh rombongan yang terakhir. Siapa yang menunggang kuda itu, Rinja? Tampaknya seorang utusan dari Mentilin, Tembong. Pasti utusan Den Ayu Gandini. Maaf Ki Tembong, aku diutus Den Ayu Gandini. Berita apa yang kau bawa kemari? Den Ayu Gandini sedang dalam perjalanan menuju kemari. Untuk kunjungan biasa? Bukan Ki Tembong. Den Ayu bersama-sama dengan rombongan penduduk Mentilin yang terakhir. Jadi, Den Ayu betul-betul pindah kemari? Betul Ki Tembong. Den Ayu Gandini akan pindah kemari karena desa Mentilin sudah tidak bisa ditempati lagi. Mentilin sudah hancur rupanya. Betul. Nasib desa itu akan sama dengan Sendang Karang yang kini sudah menjadi hutan yang angker. Sudah begitu hancur rupanya desaku itu. Den Ayu berpesan supaya rombongan penduduk yang akan masuk kemari diberikan tempat yang layak karena mereka sudah sangat lelah. Akan aku siapkan. Aku akan kembali. Kemana? Kembali dalam rombongan Den Ayu Gandini. Sudah sampai di mana kira-kira rombongan Den Ayu? Kira-kira sudah memasuki hulu Sungai Mati. Mungkin mereka bermalam di sana. Berarti besok siang rombongan itu baru sampai kemari. Iya, kira-kira begitu. Aku permisi Ki Tembong. Iya, sampaikan salamku untuk Den Ayu. Baik, Ki. Kita akan menyediakan tempat terbaik untuk rombongan terakhir dari Mentilin ini, Renja. Aku hanya bisa sediakan tempat seadanya. Seadanya? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Untuk Den Ayu, bukankah sudah ada rumah bekas tempat tinggal Ki Sabrang ini? Tapi rombongan ini harus kita beri tempat yang baik, Rinja. Mereka sudah terlampau lama berdiam di pendapa rumah Den Ayu di Mentilin. Mereka sudah sangat keletihan. Tembong. Ya, tempat di Tegalsari sudah tidak ada lagi untuk para pendatang dari Mentilin. Kalau mereka mau tinggal di sini, silakan mereka membuat pemukiman baru. Kau terlampau kasar bicara padaku, Rinja. Ini desaku, Tembong. Aku yang lebih tahu apa yang ada di desaku bila dibanding denganmu. Kau boleh bilang apa saja, Rinja. Tapi Tegalsari sekarang bukan lagi di bawah pimpinan Ki Sabrang. Tapi yang berkuasa di sini adalah Den Ayu Gandini. Aku tahu, Tembong. Itu sebabnya aku hanya mau tunduk pada perintah Den Ayu, bukan perintahmu. Kau sudah keterlaluan, Rinja. Aku bunuh kau. Aku ingin tahu apakah kau bisa membunuhku. Hei, pengawal, tangkap orang ini. Kenapa kalian diam? Ayo tangkap dia. Tapi Ki Tembong. Untuk sementara, sekarang ini aku yang memerintah di sini. Dan untuk itu, aku perintahkan pada kalian menangkapnya. Siaga, Ki Tembong. Siaga. Kenapa kalian dengarkan dia? Kenapa kalian dengar dia? Lepaskan aku. Kalian salah menangkap aku. Aku Rinca. Aku kepala penjara di sini. Jangan tangkap aku. Orang itu selalu menentangku, sehingga aku harus bertindak begitu. Siapa itu? Utusan yang kita suruh ke Tegalsari, Den Ayu. Tepat sekali dia kembali. Bahwa rombongan pengungsi desa Mentilin yang dipimpin oleh Gandini telah meninggalkan desa. Mereka pergi untuk selama-lamanya karena desa Mentilin sudah tidak bisa diharapkan lagi. Desa Mentilin sudah menjadi desa mati yang jauh dari kehidupan ramai. Desa Mentilin sudah hancur lebur oleh keganasan Mak Rompang. Keberangkatan Gandini beserta rombongan sudah diberitahu kepada pimpinan sementara desa Tegalsari, sehingga Tembong bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Gandini. Namun persiapan yang akan diadakan oleh Tembong itu ditentang oleh seorang laki-laki yang bernama Rinca, sehingga Tembong memerintahkan kepada para pengawal untuk menangkap Rinca dan memenjarakannya. Sementara di padepokan Telaga Sore, Wulandari duduk bersemedi di kala malam sedang purnama penuh. Di dalam semedinya itu, Wulandari bertemu dengan Nini Jati Suli. Wulandari sangat gembira dengan pertemuan itu, karena belum pernah Nini Jati Suli menampakkan dirinya kepada siapapun semenjak dia meninggal kira-kira 250 tahun yang lalu. Sembah saya haturkan ke hadapan Den Ayu Laras Gandini. Sudah kembali dari Tegalsari? Sudah, Den Ayu. Siapa yang kau temui di sana? Ki Tembong, Den Ayu. Bagus. Lalu kau sampaikan pesanku? Sudah, Den Ayu. Bahkan Ki Tembong beserta seluruh penduduk Tegalsari akan bersiap-siap menyambut kedatangan Den Ayu. Bagus. Beristirahatlah. Kau pasti kelelahan. Terima kasih, Den Ayu. Saya permisi. Ya. Utusan itu sangat cepat kerjanya. Aku bangga punya utusan seperti itu, Kilista. Dia memang kerja sangat cekatan, Den Ayu. Bahkan bapaknya juga dulu begitu. Bapaknya sangat setia kepada ayahanda Den Ayu. Oh, begitu? Ya, Den Ayu. Tampaknya para pengungsi sudah tidak begitu cemas lagi. Mereka sudah bisa tertawa dan anak-anak mereka sudah bisa bermain ke sana kemari.
Mungkin karena mereka sudah merasa terlepas dari ketakutan selama berada di Mentilin dan Ayu. Dan juga tempat perkemahan ini cukup luas. Sehingga anak-anak mereka bisa bermain melepaskan lelah mereka berhari-hari di atas pedalaman. Aku rasa memang begitu, Ki Wista. Sehingga aku juga merasa bahagia melihat kegembiraan mereka. Dan Ayu. Tunggu, Ki Wista. Tunggu. Ada apa, Den Ayu? Apakah ada suatu kejadian aneh yang Den Ayu lihat di atas bukit itu? Adirapa. Semenjak rombongan pengungsi ini meninggalkan Mentilin, tidak pernah dia bersama-sama dengan kita. Dia selalu memisahkan diri bersama dengan Anindya. Kalau aku tanya, dia selalu menjawab bahwa dia dan Anindya selalu berjalan terpisah dari rombongan untuk mengamati keadaan sekeliling rombongan. Mereka takut kalau ada serangan mendadak dari orang yang tidak suka padaku. Tapi sampai hari ini mereka selalu memisahkan diri. Padahal sudah tidak ada yang harus dijaga. Karena penjagaan sudah diambil alih semuanya oleh para pengawal. Dan baru saja aku melihat mereka berdua menyelinap naik ke puncak bukit itu. Ki Wista, tunggu di sini. Aku akan bicara dengan Adirapa. Tapi sebaiknya Den Ayu tidak menghukumnya. Aku tidak akan menghukumnya. Aku hanya akan memperingatkan dia saja. Aku khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Adirapa. Karena Den Ayu tampaknya sangat marah. Hai, Anindya, mau kemana kau? Saya mau turun ke kaki bukit. Untuk apa? Bukankah di puncak bukit ini suasananya tenang dan sepi? Untuk apa kamu turun ke perkemahan yang hiruk-pikuk itu? Saya punya firasat yang tidak baik. Alah, jangan suka mengikuti perasaanmu. Banyak ruginya. Saya mau turun ke perkemahan di kaki bukit. Turun juga dia. Selalu begitu. Anindya selalu mengikuti perasaannya. Padahal sudah sering terbukti bahwa perasaannya itu hanyalah kecemasan yang tidak ada bukti. Padahal di sini tenang dan nyaman. Sangat cocok untuk duduk berdua memadu cinta. Kalau turun ke bawah, pasti akan bertemu dengan Gandini. Sehingga suasana akan jadi lain. Akan jadi kikuk. Karena Gandini selalu mengawasi aku dan Anindya dengan pandangan yang tajam. Daripada aku duduk sendiri di sini, lebih baik aku susul Anindya. Kau sendiri di sini, Adirapa? Iya, Den Ayu. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya ingin menyepi, Den Ayu. Karena di sini tenang dan nyaman. Pandai sekali kau memilih tempat, Adirapa. Pemandangan di sini indah dan udaranya sejuk. Sedangkan udara di perkemahan di bawah sana pengap dan agak panas. Hanya sekedar untuk melepaskan lelah, Den Ayu. Ternyata bukan aku saja yang lelah. Kau juga lelah setelah menempuh perjalanan 2 hari ini. Iya, agak lelah sedikit, Den. Boleh aku duduk menemanimu di sini? Saya? Kenapa kau gugup? Ada yang keberatan kalau aku duduk di sampingmu? Oh, tidak, Den Ayu. Jadi boleh aku duduk di sampingmu? Boleh. Sudah lama kita tidak duduk berdua seperti ini, ya? Iya, Den Ayu. Sudah berapa lama kira-kira menurutmu? Saya lupa. Akhir-akhir ini kau sering pelupa. Kenapa? Entahlah, saya tidak tahu. Ya, sudahlah. Tidak usah kita persoalkan. Kenapa aku tidak boleh memegang tanganmu? Bukankah selama ini kita adalah 2 orang kekasih yang sudah berjanji untuk hidup semati, Adirapa? Ayo jawab, kenapa? Tidak apa-apa. Aku tidak bisa kau bohongi, Adirapa. Kau harus bicara jujur padaku. Maaf, Den Ayu. Saya bicara jujur. Tidak ada yang marah kalau kita duduk berdua begini. Tapi sorot matamu sudah mengatakan padaku bahwa kau sudah tidak suka padaku. Tidak, Den. Kau jangan bohong, Adirapa. Sudah sejak lama aku perhatikan sikapmu ini. Kau selalu menghindar bila aku dekati. Kau lebih suka berdua dengan Anindya bila dibandingkan dengan aku. Maaf, Den Ayu. Itu hanya fitnah. Supaya kita tidak selalu berdua seperti ini. Selama 1 purnama aku tidak ada. Kau berdua dengan siapa? Tidak dengan siapa-siapa, Den Ayu. Bahkan saya selalu rindu menunggu Den Ayu kembali. Kau bohong, Adirapa. Kau selalu berdua dengan Anindya, bukan? Tidak, Den Ayu, tidak. Tadi kan sudah saya bilang, itu fitnah. Kau masih bohong padaku. Sungguh, Den Ayu, sungguh. Sudah sering aku memergokimu di rumahku di Mentilin berdua dengan Anindya. Ketika aku masih berbentuk serigala hitam. Bahkan pernah beberapa kali aku yang masih berbentuk hitam itu menyerangmu, bukan? Karena aku sangat tidak suka sikapmu itu, Adirapa. Maaf, Den Ayu. Saya tidak tahu kalau serigala hitam itu adalah Den Ayu sendiri. Aku sebenarnya mengharapkan kesetiaan seorang perwira kerajaan ada di dalam dirimu. Kau akan setia padaku. Kau akan melindungi aku walau apapun yang terjadi. Tapi selama aku tidak ada, kau berkhianat, kau permainkan aku. Kau beralih mencintai perempuan lain. Bahkan sampai hari ini kau permainkan aku. Maafkan saya, Den Ayu.
Saya bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Sudah terlambat, Adirata. Kau sudah terlambat minta maaf. Kau sudah terlambat untuk bersumpah di hadapanku. Den Ayu, saya betul-betul minta maaf, Den. Ampuni saya, Den. Aku tidak butuh seorang pengkhianat sepertimu. Den Ayu. Ya! Den Ayu. Den Ayu. Dia tewas terkena senjata Den Ayu. Aku tidak butuh orang seperti ini mendampingi aku, Kiwista. Adirata! Kenapa Den Ayu membunuhnya? Dia pengkhianat. Aku tidak butuh pengkhianat di dalam rombonganku ini. Kenapa kau membunuhnya, Gandini? Padahal Adirata sangat mencintai saya. Itu sebabnya aku membunuhnya. Oh, jadi kau cemburu? Hanya karena cemburu kau bunuh dia? Diam kau! Kau tidak bisa seenaknya saja membentak saya, Gandini. Karena saya bukan anak buahmu. Saya bebas pergi kemana saja. Pergi kau. Kemana kau suka? Karena aku sudah muak melihat apa yang kau lakukan selama ini bersama dengan Adirata. Baik, Gandini. Dan ingat, suatu saat saya akan membalas sakit hati saya ini. Ajar dia. Mari Den Ayu, kita turun ke bawah agar rombongan kita tidak tahu kejadian ini. Mari, dan biarkan saja mayat pengkhianat ini. Biar dimakan burung-burung nasar. Saya menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Senapati. Bagaimana tugas yang aku berikan padamu, Harindana? Berhasil, Kanjeng Senapati. Mereka bersedia memberikan upeti tanda tunduk kepada kita. Bahkan upeti itu sudah saya bawa bersama. Aku bahagia sekali hari ini. Karena kau dapat menundukkan kerajaan Panggalo. Saya, Kanjeng Senapati. Harindana, kau akan mendapat tanda jasa dari Gusti Sri Prabu Kerajaan Dharmasraya. Terima kasih. Lalu, bagaimana dengan putraku ini, Harindana? Selama di dalam tugas, Raden Wangsa yang memimpin pasukan. Sedangkan saya hanya mengawasi saja, Kanjeng Senapati. Kau rupanya sudah banyak kemajuan, Raden Wangsa. Baru sedikit, Ramanda. Tidak apa-apa. Nanti kau akan mendapat tugas-tugas besar dari Gusti Prabu. Kenapa kau bilang begitu kepada Ramanda Senapati, Harindana? Padahal aku tidak melakukan apa-apa selama di dalam pasukan. Tidak apa-apa, Raden. Semua demi kemajuan Raden. Bahwa Gandini akhirnya membunuh Adirata yang dianggapnya berkhianat terhadap dirinya. Sementara kekasih Adirata yang bernama Anindya tidak menerima perlakuan itu. Sehingga Anindya meninggalkan Gandini sambil mengucapkan sebuah ancaman. Kejadian itu membuat Kiwista hanya bisa mengurut dada. Karena Kiwista menilai selama Gandini memimpin semuanya menjadi hancur. Tidak seperti ayahnya dulu yang bernama Ki Rekso. Di tempat lain, di dalam tempat tinggal Senopati Kerajaan Dharmasraya, Senopati merasa sangat gembira mendengar laporan Harindana tentang tunduknya Kerajaan Panggalo terhadap Kerajaan Dharmasraya dengan memberikan upeti sebagai tanda takluk. Bahkan di dalam melaporkan kejadian itu, Harindana menyanjung Raden Wangsadirja yang selama perjalanan menuju Kerajaan Panggalo telah memimpin pasukan Kerajaan Dharmasraya dengan baik. Hal itu menambah gembira hati Senopati, walau sebenarnya kejadian yang sesungguhnya tidaklah demikian. Aku harap kau harus tetap tinggal di ibu kota kerajaan, Raden Wangsa. Supaya tugas-tugas yang akan aku berikan kelak kepadamu tidak menyulitkan. Karena kau tidak ada di tempat. Terima kasih atas kepercayaan yang Ramanda berikan kepada hamba. Namun sebelumnya, hamba ingin minta izin pada Ramanda. Mau kemana lagi kau, anakku? Hamba mau pergi ke Mentilin, Ramanda. Hamba ingin menemui Gandini. Betul kata-katamu itu? Benar, Ramanda Senapati. Ataukah ada simpanan perempuan lain yang akan kau temui? Tidak ada, Ramanda. Lalu kapan kau berangkat? Kalau Ramanda mengizinkan. Hari ini juga hamba akan pergi ke Mentil. Pergilah. Asal kau tidak terlalu lama di sana. Terima kasih, Ramanda Senapati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pengawal? Siaga Raden Wangsa. Kau pernah datang ke Mentilin ini, pengawal? Belum pernah, Raden Wangsa. Tapi kau rasakan keanehan desa ini, pengawal? Desa ini sepi, Raden. Seperti tidak berpenghuni. Pandanganmu benar, Kisana. Pasti sudah terjadi sesuatu di desa ini. Sebaiknya kita berhati-hati masuk desa ini. Siaga, Raden. Nah, mari kita teruskan perjalanan kita perlahan-lahan. Semoga di dalam desa kita akan menemukan seseorang untuk bisa kita tanya. Oi! Ayo terus! Semakin kita masuk ke dalam desa ini, terasa semakin sepi. Apa kau juga merasakannya? Iya, Raden. Saya merasakannya.
Desa ini seperti habis hancur oleh perang. Maaf Raden, apakah rumah Den Ayu Laras masih jauh? Sudah dekat. Nah, itu. Sudah nampak pintu regolnya. Ada apa Raden? Kita sudah sampai. Sepi sekali Den, tidak ada satupun pengawal di pintu regol ini. Buka pintunya. Siaga Raden. Mari kita buka pintunya, ayo! Satu, dua, tiga. Iya. Raden Wangsa, pintu regol itu sudah terbuka. Temani aku masuk ke dalam pengawal. Siaga Raden. Rumah ini sudah kosong, pengawal. Tidak satu pun ada penghuni di sini. Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya, Raden? Nampaknya telah terjadi peperangan yang hebat. Tapi aneh, kenapa kerajaan Dharmasraya tidak tahu ada perang di sini? Den, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, Den. Apakah kau takut dengan suasana sepi seperti ini, pengawal? Tidak, Kanjeng Gusti. Hanya perasaan saya agak tidak enak melihat keadaan sepi dan sunyi seperti ini. Apalagi kita sudah masuk terlampau jauh ke dalam desa. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Apakah kau menduga masih ada pasukan musuh di sekitar desa ini? Saya belum bisa memastikan keadaan di sekitar tempat ini, Raden. Namun, bisa saja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kalau begitu persiapkan seluruh pengawal. Seluruh pengawal sudah sejak tadi bersiap dengan senjata masing-masing, Raden. Mari kita tinggalkan tempat ini. Raden, ada apa? Saya melihat bayangan orang berlari ke arah kamar itu. Mana? Itu, tadi di sana. Itu mungkin hanya perasaanmu saja. Mari kita lihat pengawal. Baik, Raden. Tetapi sebaiknya kita turun dari atas kuda ini. Baik. Tadi di kamar mana kau lihat bayangan orang tadi? Den, di kamar ini. Buka pintunya. Siaga, Raden. Kamar ini dulu tempatku bercinta dengan Gandini. Den, kenapa Raden ragu? Apakah Raden sudah melihat bayangan orang itu di dalam kamar ini? Belum, keadaan kamar ini gelap sekali. Sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kamar ini. Buka jendelanya. Siaga, Raden. Orang yang kau cari sudah tidak ada di sini, Raden Wangsa. Kau Anindya? Ya, aku. Apa yang terjadi? Kenapa desa ini menjadi sepi? Desa ini hancur karena ulah istrimu, Raden Wangsa. Ulah Gandini maksudmu? Ya, Gandini salah mempelajari suatu ilmu. Sehingga pemilik ilmu itu menjungkir balikan seluruh desa dan membunuh setiap orang yang ditemuinya. Sehingga desa ini hancur dan penghuninya mengungsi ke Tegalsari. Tegalsari? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Saya ingin mengenang masa-masa indah bersama kekasih saya di sini. Kekasihmu? Siapa nama kekasihmu? Dia bernama Adirapa. Adirapa? Apakah dia seorang perwira kerajaan Dharmasraya? Ya, betul. Pengawal. Kau kenal dengan Adirapa? Iya, kenal, Raden. Adirapa bekas komandanku di dalam keraton Gusti Prabu Dharmasraya. Di mana dia sekarang, Anindya? Dia telah dibunuh oleh Gandini di puncak bukit, di dekat Kalimati. Kenapa Den Ayu Gandini sampai membunuhnya? Hanya karena cemburu, sehingga dia hukum Adirapa dengan kejam. Pasti Gandini jatuh cinta pada Adirapa. Tapi cintanya tidak terbalas, sehingga dia melakukan kekejaman itu. Jadi desa ini bukan habis diserbu musuh? Bukan. Kalau begitu, kau ikut aku. Kemana, Raden Wangsa? Aku akan ke Tegalsari. Saya tidak mau bertemu dengan Gandini, Raden. Lebih baik saya tetap di dalam kamar ini. Tapi kamar ini tidak aman untukmu. Saya ingin menenangkan perasaan saya di sini. Nanti kalau saya sudah tenang, baru saya tinggalkan tempat ini. Tempat ini berbahaya. Saya sudah terbiasa menempuh bahaya, Raden. Pergilah, tinggalkan saya. Saya ingin sendiri di sini. Ya, baiklah. Pengawal, mari kita tinggalkan tempat ini. Siaga, Raden. Bagaimana menurut pendapatmu tentang perempuan tadi, pengawal? Maaf, Raden Wangsa. Perempuan tadi itu, sangat cantik. Aku belum pernah melihat kecantikan seperti wanita tadi itu. Rasanya saya apa? Ayo, katakan saya apa? Maaf, Raden. Perempuan tadi sangat cocok menjadi istri Raden bila dibandingkan dengan Adirapa. Kau ini ada-ada saja. Ayo jalan.
Lalu kita kemana, Raden? Kita ke Tegalasari. Adirapa, saya sudah katakan padamu supaya cepat-cepat meninggalkan puncak bukit itu. Tapi kamu tidak mau, sehingga terjadilah apa yang saya khawatirkan. Kau dibunuhnya dengan kejam. Sebenarnya, saya bisa menuntut balas saat itu juga terhadap Gandini. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja saya ingin pergi dari hadapannya. Saya sudah sangat muak melihat wajah perempuan itu, sehingga saya tidak mau mengotori tangan saya dengan darahnya. Lalu saya memilih kamar ini, tempat kita selama ini memadu cinta. Kanjeng Gusti Rana Dewi. Kau Dayang? Betul, Kanjeng Gusti Rana. Sudah lama sekali kau tidak menemui saya, Dayang. Kenapa? Di Istana Purwaka sekarang sangat sulit untuk pergi, Kanjeng Rana. Tapi ketika saya bermimpi bahwa Kanjeng Rana sedang dalam kesedihan yang teramat sangat, maka saya beranikan diri untuk turun kemari, Kanjeng Rana. Oh, Dayang, rupanya kau masih setia padaku, Dayang. Saya akan tetap setia sampai akhir zaman, Kanjeng Rana. Raden Wangsa Dirja bersama dengan beberapa orang pengawalnya pergi menyusul Gandini ke desa Mentirin. Sesampai di sana, Raden Wangsa menjadi heran melihat desa yang porak-poranda. Bahkan dia menemui rumah Gandini sudah kosong tidak berpenghuni. Namun ketika Raden Wangsa akan meninggalkan rumah itu, salah seorang pengawalnya melihat sebuah bayangan menyelinap masuk ke dalam sebuah kamar. Ketika Raden Wangsa masuk ke dalam kamar itu, dia bertemu dengan Anindya. Lalu dari Anindya, Raden Wangsa Dirja tahu apa yang telah terjadi di Mentirin. Tanpa menunggu lebih lama, Raden Wangsa bersama dengan para pengawalnya menyusul Gandini ke Tegalsari. Sementara Anindya tetap berada di kamar rumah Gandini itu untuk menumpahkan segala kepedihan hatinya. Karena Anindya melihat sendiri bagaimana kekasihnya yang bernama Adirapa tewas di tangan Gandini. Ketika hari sudah mulai malam, Anindya tiba-tiba didatangi oleh bekas dayang pengasuhnya. Ketika Anindya masih tinggal di Istana Purwaka di atas angin. Saya sedih sekali, Dayang. Baru saja saya mencintai seseorang. Tiba-tiba orang itu harus pergi meninggalkan saya. Ya, itu tandanya tidak jodoh, Kanjeng Rana. Memang tidak jodoh saya, Dayang. Tapi haruskah saya mengalami hal ini berkali-kali? Dulu saya mencintai Kakang Batara, tapi tiba-tiba direbut oleh Wulandari. Dan kejadian itu sangat menyakitkan hati saya. Karena Wulandari ternyata bukanlah seorang gadis yang hatinya sama cantik dengan wajahnya. Dia bahkan gadis yang tidak tahu membalas budi. Karena walau bagaimana, dia tidak akan bisa menghilangkan jasa baik Ramanda saya ketika dia ditolong dari kematian. Tapi ternyata dia membalasnya dengan cara seperti itu. Sungguh menyakitkan, Dayang. Bahkan keberadaan saya di kerajaan Purwaka juga karena perjalanan cinta seorang laki-laki dari kaummu yang tidak berbalas oleh saya. Lalu kini saya mencintai seorang pemuda yang bernama Adirapa. Bahkan kami telah melakukan hubungan yang sebenarnya. Saya malu menceritakannya padamu, Dayang. Mohon maaf, Kanjeng Rana. Saya sudah tahu apa yang terjadi pada diri Kanjeng Rana Dewi. Oh, Dayang, saya jadi malu. Saya merasa diri saya tidak ada harganya lagi. Bahkan saya sangat terpukul dengan peristiwa pembunuhan itu. Gandini membunuhnya karena cinta Gandini tidak dibalas oleh Adirapa. Sudahlah, Kanjeng Rana. Kalau Kanjeng Rana terus memikirkannya, nanti Kanjeng Rana sakit. Dayang, rasanya saya tidak bisa hidup lagi di dunia ini. Saya ingin mati menyusul Ramanda. Ibunda. Jangan berpikir begitu, Kanjeng. Kanjeng harus memikirkan masa depan Kanjeng sendiri. Di sini, di kamar ini, kami memadu cinta. Dan di kamar ini kami mengucapkan sumpah setia. Tapi akhirnya terjadi hal seperti ini, Dayang. Kanjeng Rana, bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini? Kau mau membawa saya kemana, Dayang? Belum tahu, Kanjeng. Tapi sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Hari masih malam dan saya merasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Kalau Kanjeng terus di sini, maka hati Kanjeng Rana akan bertambah pilu. Kanjeng akan selalu teringat pada Adirapa. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mari Kanjeng Rana, kita menyingkir dari sini. Saya merasakan akan terjadi sesuatu di tempat ini. Ya, saya sudah siap menghadapinya. Jangan, Kanjeng. Kanjeng harus menyingkir. Kanjeng harus istirahat. Tubuh Kanjeng sudah kurus karena kurang tidur. Marilah Kanjeng, penuhilah permohonan saya ini.
Demi keselamatan diri Kanjeng. Baiklah, saya mau karena melihat kesetiaanmu terhadap saya, Dayang. Kapan rombongan diberangkatkan ke Tegalsari? Apakah mereka semua sudah siap, Ki Wista? Pedati-pedati masih kosong aku lihat. Hanya menunggu perintah Den Ayu. Bila Den Ayu memberi perintah berangkat, maka semua wanita dan anak-anak akan naik ke atas pedati. Sedangkan barang-barang mereka sudah dimuat ke dalam pedati-pedati itu. Sebentar lagi kita berangkat. Aku juga sudah tidak betah berlama-lama di sini. Jadi sudah boleh saya suruh mereka menaiki pedati-pedati itu, Den Ayu? Ya. Tunggu dulu, Ki. Tampaknya ada serombongan orang sedang menuju kemari. Serombongan pasukan berkuda dari kerajaan Dharmasraya. Maaf Den Ayu. Rasanya penunggang kuda yang paling depan adalah Raden Wangsadirja. Perlu apa dia datang kemari, Ki Wista? Mungkin Raden Wangsa membawa pesan dari kota raja untuk Den Ayu. Terimalah sembah saya untuk Raden Wangsa. Apa kabar kalian? Baik? Berkat doa Raden. Bagaimana kabarmu, Den Ayu? Apa kau dalam keadaan baik? Berkat doa Raden. Bagus. Nampaknya kalian sedang dalam pengungsian. Betul, Raden. Kami meninggalkan Mentilin untuk selama-lamanya. Karena desa itu sudah tidak memberikan kehidupan lagi bagi kami. Lalu apa yang telah terjadi di Mentilin? Telah terjadi bencana besar di sana. Sehingga desa itu sudah tidak pantas untuk dihuni lagi. Bencana apa? Susah untuk aku terangkan, Raden. Lalu kemana tujuan kalian? Apakah kalian akan pergi ke Tegalsari? Dari mana Raden tahu? Ya, kalau melihat jalan yang kalian tempuh ini, tentu menuju Tegalsari. Belum tentu, Raden. Jalan ini bisa saja ke kota raja, bisa juga ke Mentilin, bahkan bisa ke Panggalo. Tapi aku yakin, kalau kalian pasti menuju Tegalsari. Dari mana Raden tahu? Pasukan sandiku banyak tersebar di sekitar tempat ini. Sehingga apapun yang terjadi di sekelilingmu, aku akan tahu. Raden mulai lagi dengan tabiat lama Raden. Sehingga aku tidak percaya apa yang Raden ucapkan. Kau masih seperti dulu, Den Ayu Laras. Teliti dan sedikit beringas. Aku beringas karena aku adalah seorang prajurit Raden Wangsa. Dan sekarang katakan, dari siapa Raden tahu bahwa kami akan menuju ke Tegalsari? Itu hanya dugaanku saja. Lalu apa keperluan Raden mendatangi aku di sini? Aku ingin mencari seorang perwira kerajaan yang bernama Adirapa. Sudah lama dia tidak muncul di kota raja. Dia sudah aku bunuh. Kau bunuh? Berani sekali kau membunuh seorang perwira kerajaan Dharmasraya, Den Ayu. Kenapa tidak? Bukankah aku salah seorang bangsawan kerajaan? Dan aku berhak menghukum seorang perwira bila perwira itu tidak setia padaku, tidak setia pada kerajaan Dharmasraya. Aku yakin bukan itu alasan utama kau membunuhnya. Maaf Raden, apa maksud Raden bicara begitu? Apakah Raden mau menyelidiki latar belakang aku membunuhnya? Tentu saja, Den Ayu. Karena yang kau bunuh itu adalah seorang perwira kerajaan, yang selama ini adalah sebagai seorang pengawal Gusti Prabu Dharmasraya. Raden tidak usah menakut-nakuti aku. Adirapa sudah lama tidak bertugas di dalam keraton Dharmasraya. Karena dia pindah ke Mentilin. Baik, aku tahu. Tapi kenapa kau bunuh dia? Kan aku sudah katakan dari tadi, Raden, bahwa Adirapa bukanlah seorang abdi yang baik. Bahkan dia adalah seorang pengkhianat. Dan bagiku, tidak ada tempat untuk seorang pengkhianat terhadap junjungannya. Kenapa? Raden Wangsa tampaknya kecewa dengan jawaban yang aku berikan. Karena apa yang kau katakan berbeda dengan apa yang aku dengar dari seorang perempuan yang bernama Anindya. Anindya? Iya. Di mana Raden temukan perempuan busuk itu? Aku bertemu dengan dia di rumahmu. Di rumahku? Iya. Di Mentilin? Di dalam sebuah kamar di rumahmu itu. Apalagi maunya perempuan itu berada di sana. Padahal rumah itu sudah kosong. Sudah tidak ada apa-apanya. Den Ayu, hari sudah menjelang sore. Semua pengungsi sudah tidak sabar untuk meneruskan perjalanan ke Tegalsari. Apakah Den Ayu sudah siap untuk meneruskan perjalanan? Ki Wista, kalau para pengungsi itu sudah tidak sabar lagi untuk berangkat, silahkan Ki Wista pimpin mereka sampai di Tegalsari. Karena sore ini, aku beserta beberapa pengawal akan kembali ke Mentilin. Apakah Den Ayu akan menemui Anindya? Iya, aku tidak suka dia bicara seenaknya menyebarkan berita yang bertentangan dengan apa yang sebetulnya terjadi. Maaf Den Ayu, apakah boleh saya memberi pendapat tentang rencana Den Ayu Gandini ini? Apa pendapat Ki Wista? Katakanlah. Rencana Den Ayu ini sangat berbahaya. Karena yang akan Den Ayu hadapi bukanlah perempuan biasa. Anindya, menurut penglihatan saya, adalah seorang perempuan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku sudah bertekad, Ki, bahwa dia harus aku beri pelajaran, walau ilmunya lebih tinggi dari aku. Karena aku ke sana tidak sendirian. Di samping membawa sejumlah prajurit, aku juga akan ditemani oleh Ki Lumut. Syukurlah Den Ayu.
Sehingga keselamatan dan Ayu akan terjaga. Kini Ki Wista pimpin rombongan pengungsi itu ke Tegalsari. Nanti aku pasti akan menyusul ke sana. Siaga dan Ayu. Maaf Raden Wangsa, apakah kita akan bersama-sama dengan rombongan pengungsi itu ke Tegalsari? Aku tidak memikirkan Tegalsari, Paman. Aku sekarang sedang memikirkan Anindya. Oh, perempuan yang ada di rumah Den Ayu Gandini itu, Raden? Ya. Sejak kemarin, pikiranku terganggu dengan kata-katamu itu kemarin. Bahwa perempuan itu cocok untuk menjadi istri. Ya, dia memang sangat cocok untuk jadi istri. Apalagi dalam waktu yang tidak begitu lama, aku akan menggantikan kedudukan Ramanda Senapati Dharmasraya. Dan alangkah janggalnya kalau seorang senapati tidak mempunyai seorang pendamping. Wah, betul Raden. Tapi maaf Den, bukankah calon pendamping untuk Raden sudah diberikan oleh Kanjeng Senapati? Itu kan baru rencana. Dan semuanya nanti aku yang menentukan. Betul Raden. Bahkan aku ingin menemuinya di Mentili. Kapan Raden? Sekarang. Sore ini begitu? Iya, sore ini. Apakah tidak... Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Kita harus berjalan sore ini. Bahkan sampai malam hari untuk sampai kembali ke Mentilin. Siaga Raden. Kita sudah memasuki batas desa Mentilin dan Ayu. Ya, aku sudah melihat batas desa kita lalui tadi. Desa Mentilin ini sangat mengerikan di malam hari seperti ini. Untung bulan masih bersinar terang. Kalau tidak, kuda-kuda ini akan berlari di dalam gelap gulita. Bahwa Gandini menjadi sangat marah karena Anindya bicara banyak pada Raden Wangsadirja. Sehingga Gandini lalu membawa sepasukan prajurit untuk mengejar Anindya ke desa Mentilin. Sementara itu Raden Wangsadirja menjadi terkesima terhadap Anindya. Dan rasa cintanya dalam waktu sekejap mulai timbul. Sementara itu Ki Wista membawa rombongan pengungsi ke Tegalsari. Sedangkan Anindya sudah sejak siang hari meninggalkan desa Mentilin. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah Den Ayu. Iya, atap rumahku sudah terlihat terkena cahaya bulan. Beberapa orang ikut aku, yang lain berjaga di sini. Siaga Den Ayu. Siapkan senjata kalian. Ayo jalan. Kita kemana Den Ayu? Kita ke kamar yang terletak di sebelah kamarku. Tapi kita jalan melintasi dekat pendopo. Ayo, berhenti. Ada Den Ayu. Itu kamarnya. Di dalam kamar itu dia bersembunyi. Pintu kamar itu dibuka. Dia keluar. Orang yang kau cari sudah tidak ada di sini, Gandini. Aki Lumut? Iya, aku. Sejak kapan Aki ada di sini? Sejak kau kembali berubah wujud seperti ini. Jadi Aki Lumut tahu aku dan penduduk Mentilin mengungsi dari sini? Tahu, hanya aku tidak mau menampakkan wujud padamu. Karena Mak Rompang selalu mengintai di sekitar desa ini. Dan aku tidak mau bertemu dengan dia. Maaf Aki, aku tidak tahu kehadiran Aki. Sehingga aku tidak memperdulikan Aki. Tidak apa-apa. Karena kau memang tidak melihat kehadiranku. Sekarang kembalilah. Anindya yang kau cari sudah jauh meninggalkan desa ini. Kemana perempuan busuk itu pergi, Aki? Ilmu Anindya sangat tinggi, Gandini. Sehingga aku tidak tahu kemana dia pergi. Apa sebenarnya yang dilakukannya di dalam kamar itu, Aki? Dia sedang meratapi nasib kekasihnya yang tewas di tanganmu. Di dalam kamar itu? Iya, karena di dalam kamar itulah mereka memadu cinta. Perbuatan terkutuk. Mereka telah mengelabui aku selama ini. Aku harus menghukum keduanya. Sudahlah, Gandini. Tidak usah dipikirkan lagi tentang Anindya. Bukankah kau sudah membalaskan sakit hatimu terhadap kekasihnya Adirapa? Kejadian itu sudah cukup untuk menghukum Anindya. Iya, tapi aku... Jangan lagi dipikirkan. Pergilah ke Tegalsari. Bangunlah desa itu menjadi desa yang makmur. Karena itulah tugasmu yang paling mulia. Iya, memang begitu, Aki Lumut. Tapi dendam, tetap dendam bagiku. Suatu saat, aku harus menghadapi dia untuk membuat perhitungan. Aki Lumut hilang dari hadapanku. Tampaknya Aki Lumut tidak suka pada sikapku. Maaf Den Ayu. Den Ayu Gandini bicara dengan siapa?
Aku hanya bicara sendiri. Tapi maksud saya, Den Ayu seolah-olah sedang bicara dengan seseorang. Iya, aku sedang bicara dengan salah satu penghuni rumahku. Dan kau tentu tidak bisa melihatnya. Apakah kita akan masuk ke dalam kamar itu, Den Ayu? Kamar itu kosong. Kita kembali menyusul rombongan pengungsi ke Tegalsari. Ada derap beberapa ekor kuda. Ada serombongan pasukan berkuda menuju kemari, Den Ayu. Kita bersiap. Dan kau cepat mengadakan pengintaian ke sana. Siaga, Den Ayu. Kenapa Akilomo tidak mengatakan ada bahaya seperti ini datang kemari? Apa yang kau lihat, prajurit? Kenapa kuda-kuda itu berhenti? Para penunggang kuda itu berhenti karena dikepung oleh prajurit-prajurit yang berjaga di depan regol. Bagus. Siapa yang berlari kemari ini? Prajurit penjaga pintu regol, Den Ayu. Den Ayu, di luar ada serombongan pasukan berkuda. Kami para penjaga pintu regol tidak mengizinkan mereka masuk. Bagus. Siapa mereka? Mereka adalah pasukan kerajaan Dharmasraya. Siapa pemimpin mereka? Maaf, Den Ayu Gandini. Pemimpin pasukan berkuda itu adalah Raden Wangsadirja. Mau apa dia kemari? Maaf, Den Ayu. Saya tidak tahu untuk apa Raden Wangsadirja kemari. Mari kita temui mereka. Siaga, Den Ayu. Den Ayu Laras. Kenapa Raden berani masuk kemari tanpa seizinku? Rumahmu ini dan juga seluruh desa Mentili bukan lagi dalam kekuasaanmu, Den Ayu Laras. Karena rumah dan desamu ini sudah kau tinggalkan. Sehingga aku dan pasukanku bebas masuk kemana saja. Karena wilayah desa ini termasuk kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Baik, kini apa maksud Raden Wangsa datang malam-malam kemari? Seharusnya aku yang bertanya padamu, Den Ayu. Apa yang kau lakukan di sini bersama dengan pasukan prajuritmu? Karena ada sesuatu yang harus aku cari di sini. Tapi tidak dapat aku temui. Nah, kini apa tujuan Raden Wangsa kemari? Aku dan pasukan kerajaan hanya dalam tugas biasa. Tugas mengawasi seluruh wilayah kerajaan, termasuk desa yang sudah hancur ini. Nah, Den Ayu, karena sudah tidak ada lagi keperluanmu di sini, aku minta kau meninggalkan tempat ini. Kembalilah ke rombongan pengungsi yang sedang menuju Tegalsari. Karena semua itu demi keamananmu. Kenapa Raden mengusirku? Karena ini adalah wewenangku. Wewenang seorang calon senapati kerajaan Dharmasraya. Baik, mari kita tinggalkan tempat ini. Sudah pergi dia. Nah, kalian semua tunggu di sini. Aku sendiri yang akan menemui gadis itu. Silakan. Malam ini bulan masih bersinar terang, sehingga jelas jalan yang akan aku lalui. Hei, kau pengawal, temani aku. Iya, siaga Raden. Aku curiga pada Den Ayu Gandini tadi. Jangan-jangan dia juga datang kemari dengan maksud yang sama. Mencari perempuan yang bernama Anindya yang Raden maksudkan. Iya, dan pasti Den Ayu Laras bermaksud buruk. Kita sudah sampai. Pintu kamar itu terbuka, Raden. Mungkin Den Ayu Laras sudah masuk ke dalam kamar itu. Celaka. Ayo kita lihat ke sana. Dekatkan obormu kemari, pengawal. Siaga, Raden. Kosong. Anindya tidak ada di dalam kamar ini. Apakah mungkin Den Ayu telah membunuh Anindya? Tapi tidak ada berkas darah di lantai kamar ini, Raden. Iya, tidak ada bekas darah. Apakah Anindya sudah melarikan diri? Menurut saya, Anindya memang melarikan diri, Raden. Lihat, jendela kamar ini sudah terbuka. Berarti Anindya melompat lewat jendela ketika Den Ayu Gandini datang, Raden. Apa kau yakin? Yakin, Raden. Kalau begitu kita harus mencari ke seluruh pelosok rumah ini. Sebaiknya, bagaimana kita kerahkan para pengawal yang lain untuk mencari Anindya, Raden Wangsa? Iya. Kerahkan seluruh pengawal untuk mencari di seluruh sudut rumah ini. Raden Wangsadirja mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Anindya ke seluruh pelosok rumah Gandini. Mereka menelusuri setiap sudut yang dicurigai. Bahkan seluruh pasukan membawa obor di tangan masing-masing. Namun apa yang mereka cari tidak juga bertemu. Kenyataan itu membuat Raden Wangsadirja sangat kecewa. Terbayanglah wajah cantik Anindya di pelupuk matanya. Dadanya terasa bergejolak menahan rindu. Raden Wangsadirja memang bukan seorang prajurit sejati. Dia tidak punya pengalaman perang di medan pertempuran. Dia hanyalah seorang bangsawan pemburu wanita-wanita cantik.
Bahkan sudah banyak wanita-wanita cantik yang jadi korban hawa nafsu bangsawan ini. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-22 Sepasang Mutiara. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal lingu Duterema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.